Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fajariani Safitri dengan spanduk A1J1181027. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak dosen Mustamin Balumbi dan dibimbing oleh asisten Firan Sahid dengan judul Praktikum Sistem Ekskresi. Di dalam tubuh kita memiliki organ-organ penting seperti paru-paru, hati, ginjal, dan kulit yang biasa disebut dengan sistem ekskresi. Fungsi sistem ekskresi adalah melakukan proses pembuangan zat-zat beracun sisa metabolisme tubuh dan menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Misalnya karbon dioksida. Tubuh kita memproduksi karbon dioksida karena metabolisme respirasi sel dan nitrogen yang berasal dari hasil metabolisme protein. Kedua zat ini juga sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita, sehingga tidak dikeluarkan, maka zat tersebut akan berubah menjadi racun di dalam tubuh. Selanjutnya, jika tubuh kita kebanyakan karbon dioksida, zat tersebut bisa menurunkan pH darah dan akhirnya darah akan menjadi lebih asam. Jika sudah begitu, maka kita akan mengalami asidosis yang ditandai dengan rasa mual, pusing, sakit kepala, dan rasa tidak nyaman lainnya. Makanya, sebelum zat-zat semacam karbon dioksida ini menumpuk dan jadi racun dalam tubuh, paru-paru sebagai organ ekskresi mengeluarkan zat beracun tersebut. Bentuknya bisa berupa gas atau cairan hasil sampah metabolisme tubuh. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada paru-paru. Seperti yang sudah dibahas di atas, paru-paru merupakan bagian dari sistem ekskresi manusia yang berperan sebagai organ ekskresi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air saat kita bernapas melalui mulut dan hidung. Ketika menghirup udara, paru-paru akan memasukkan oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Udara yang masuk melalui hidung akan masuk menuju trakea melalui tenggorokan, dan dari sana udara akan dipilah ke saluran-saluran udara atau bronkus dan memasuki paru-paru. Udara yang kita hirup akan dipilah lagi ke dalam bronkiolus menuju kantung udara atau alveolus. Di sini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dalam alveolus kemudian akan diserap oleh pembuluh darah dan disalurkan ke jantung. Oksigen kemudian dipompa oleh jantung menuju ke sel-sel tubuh kita. Proses metabolisme ini menghasilkan karbon dioksida yang akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dalam bentuk gas dan cairan. Gas dan cairan itulah yang disebut dengan CO2 dan H2O. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada hati. Hati merupakan sistem ekskresi yang menjadi pusat sortasi zat-zat yang ada di dalam tubuh kita. Zat akan disaring yang berasal dari sistem pencernaan. Sistem ekskresi hati berfungsi memilah zat-zat mana saja yang masih berguna bagi tubuh, yang harus dibuang dan harus diolah lagi. Saat menemukan zat beracun, hati akan mengubahnya menjadi zat yang lebih aman. Contohnya saat mengkonsumsi makanan berprotein, zat protein akan dicerna menjadi asam amino. Asam amino dibutuhkan untuk memperbaiki sel pada tubuh. Asam amino ini mengandung nitrogen, paham mi friend? Ketika asam amino sudah terserap tubuh, maka nitrogen yang mengandung akan terlepas. Sistem ekskresi hati memisahkan nitrogen dari asam amino, kemudian bergabung dengan zat lain. Nitrogen kemudian diubah menjadi NH3 bersama amonia yang diubah lagi menjadi urea. Zat urea ini kemudian masuk ke ginjal untuk kemudian dibuang bersama urin. Selanjutnya adalah sistem ekskresi dari ginjal. Sistem ekskresi yang satu ini terletak di belakang rongga perut, tepatnya di kanan dan kiri tulang belakang. Letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena memberi ruang untuk hati. Bentuk ginjal sekilas mirip kacang merah, tetapi dengan ukuran yang jauh lebih besar.
Ukurannya hampir sama dengan kepala tangan orang dewasa yang sekitar 10 cm dan memiliki berat kurang lebih 100-175 gram tergantung dari umur dan jenis kelamin. Dalam sistem ekskresi tubuh, ginjal berfungsi menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah, terutama hati. Ginjal juga berfungsi mengolah zat-zat beracun tersebut menjadi cairan bernama urin. Urin kemudian akan disalurkan melalui ureter ke kandung kemih dan akan dikeluarkan melalui uretra. Selain itu, ginjal juga berfungsi untuk membuang gula darah yang berlebih, kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar garam, asam, dan basa di dalam tubuh. Yang terakhir adalah sistem ekskresi pada kulit. Selain melalui ginjal, sampah metabolisme juga dikeluarkan melalui kulit. Kulit berfungsi sebagai sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan cairan yang berupa keringat. Keringat dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang terletak di lapisan dermis kulit. Kelenjar keringat akan mengeluarkan 5-10% cairan dari seluruh sisa metabolisme tubuh. Serabut saraf yang ada di pangkal kelenjar keringat berfungsi merangsang keringat menyerap air, mineral, dan produk buangan metabolisme seperti asam amino, urea, dan asam laktat dari kapiler darah. Semua zat tersebut akan bercampur menjadi keringat yang akan dikeluarkan ke permukaan kulit. Itulah tadi materi mengenai sistem ekskresi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.